Tokoh ke-63, Hernando Cortés tahun 1485 sampai tahun 1547. Hernando Cortés, penakluk Meksiko, dilahirkan tahun 1485 di Medellin, Spanyol. Ayahnya seorang bangsawan kecil. Di masa mudanya Cortés belajar hukum di Universitas Salamanca. Pada usia 19, dia meninggalkan Spanyol untuk mencari keberuntungan di kota baru, Western Hemisphere. Dia tiba di Hispaniola pada tahun 1504 dan menghabiskan beberapa tahun sebagai seorang petani parlente dan Don Juan lokal. Pada tahun 1511, dia mengambil bagian dalam penaklukan Spanyol atas Kuba. Petualangan itu diikuti dengan menikahnya dia dengan ipar gubernur Imperial Kuba, Diego Velázquez, dan ditunjuk sebagai wali kota Santiago. Pada tahun 1518, Velázquez memilih Cortés menjadi kapten ekspedisi ke Meksiko. Sang gubernur yang khawatir dengan ambisi Cortés segera meralat perintahnya, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan Cortés. Cortés berlayar pada Februari tahun 1519 dengan 11 kapal, 110 pelaut, 553 prajurit, termasuk 13 orang dengan pistol dan 32 dengan crossbow, 10 meriam berat, 4 meriam ringan, dan 16 kuda. Ekspedisi tiba pada hari Jumat Paskah di kota yang saat ini bernama Veracruz. Cortés tetap berada di dekat pantai sementara waktu dan mengumpulkan informasi mengenai Meksiko. Cortés mempelajari bahwa bangsa Aztec yang menguasai Meksiko mempunyai ibu kota yang besar yang terletak di pedalaman. Mereka mempunyai persediaan logam mulia, dan mereka dibenci oleh banyak suku Indian lain yang mereka kalahkan. Cortés yang bertekad untuk melakukan penaklukan memutuskan untuk maju dan menyerang daerah Aztec. Beberapa dari anak buahnya ketakutan dengan perbandingan kekuatan yang harus mereka kalahkan. Jadi sebelum bergerak masuk ke pedalaman, Cortés menghancurkan perahu-perahu ekspedisi mereka sehingga anak buahnya tidak bisa tidak mengikuti Cortés untuk memperoleh kemenangan atau dibunuh para Indian. Memasuki pedalaman, orang-orang Spanyol mendapatkan perlawanan keras dari Tlaxcalans suku Indian independen. Setelah pasukan besar Tlaxcalans dikalahkan pasukan Spanyol dalam pertempuran yang keras, suku Tlaxcalans memutuskan untuk bergabung dengan Cortés melawan Aztec yang mereka benci. Cortés kemudian melanjutkan ke Cholula tempat penguasa Aztec Montezuma merencanakan serangan kejutan terhadap Spanyol. Tetapi, Cortés yang telah memperoleh informasi terlebih dahulu menyerang dan membantai ribuan pasukan Montezuma di Cholula. Cortés kemudian merangsek maju ke ibu kota, Tenochtitlan, sekarang Mexico City, dan tanggal 8 November tahun 1519, memasuki ibu kota tanpa perlawanan. Dia memenjarakan Montezuma yang dia jadikan boneka dan sepertinya penaklukan oleh Cortés telah hampir selesai. Tetapi, pasukan Spanyol yang lain di bawah pimpinan Panfilo de Narváez tiba di pantai dengan perintah untuk menangkap Cortés. Cortés meninggalkan sebagian pasukannya di Tenochtitlan dan buru-buru memimpin sisa pasukannya kembali ke pantai. Di sana dia mengalahkan pasukan Narváez dan membujuk sisanya untuk bergabung dengannya. Saat dia kembali ke Tenochtitlan, anak buah yang dia tinggalkan telah menindas para Aztec di luar batas. Pada tanggal 30 Juni tahun 1520, pemberontakan terjadi di Tenochtitlan dan pasukan Spanyol yang kehilangan banyak anggota mundur ke Tlaxcala. Tetapi, Cortés mendapatkan pasukan tambahan dan pada bulan Mei tahun berikutnya dia kembali dan menguasai kembali Tenochtitlan. Kota itu jatuh pada tanggal 13 Agustus. Setelah itu kontrol Spanyol atas Meksiko dapat dipastikan mantap. Walau Cortés menghabiskan beberapa waktu untuk melakukan konsolidasi terhadap daerah-daerah sekitarnya. Tenochtitlan dibangun kembali dan dinamai Mexico City dan menjadi ibu kota Spanyol baru dari koloni Spanyol. Menilik kecilnya jumlah pasukan yang dibawa oleh Cortés saat memulai penaklukan,
Prestasi terhadap kerajaan dengan penduduk 5 juta benar-benar merupakan suatu kemenangan militer yang mengesankan. Satu-satunya contoh dalam sejarah yang menyerupai adalah yang dihadapi oleh Francisco Pizarro saat menghadapi pasukan Inca di Peru. Sangat wajar mempertanyakan bagaimana dan kenapa Cortés berhasil. Tentu kepemilikannya atas kuda dan senjata api merupakan sebuah faktor, tetapi jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan lawan yang harus dihadapi. Penting dicatat bahwa 2 ekspedisi Spanyol ke Meksiko sebelum Cortés gagal menghasilkan apapun. Pastinya kepemimpinan Cortés dan keberaniannya serta keteguhannya merupakan faktor utama kesuksesannya. Salah satu faktor yang tidak kalah penting adalah kemampuan diplomasi Cortés yang baik. Cortés berhasil mencegah terjadi koalisi Indian melawan Spanyol, tetapi sebaliknya dia berhasil membujuk beberapa suku Indian penting untuk bergabung dengannya melawan Aztec. Cortés juga didukung legenda Aztec tentang dewa Quetzalcoatl. Menurut legenda Indian, dewa ini telah mengajarkan para Indian pertanian, metalurgi, dan pemerintahan. Sosoknya tinggi dengan kulit putih dan jenggot panjang. Dewa berjanji untuk kembali dan meninggalkan para Indian ke Samudera Timur yaitu Teluk Meksiko. Dalam pandangan Montezuma, Cortés merupakan dewa legenda yang kembali, dan ketakutan ini sangat mempengaruhi tindakan Montezuma. Reaksinya terhadap invasi Spanyol sangat lemah dan ragu-ragu. Satu lagi faktor dalam kesuksesan Spanyol adalah semangat agama. Bagi kita tentunya invasi Cortés hanyalah agresi yang dicari-cari pembenarannya. Tetapi, Cortés percaya bahwa invasinya secara moral dibenarkan. Dia mampu dan memang memberitahukan anak buahnya bahwa mereka bisa menang, karena tujuan mereka dibenarkan dan karena mereka bertempur di bawah panji-panji salib. Motif agama Cortés cukup tulus. Lebih dari sekali dia membahayakan misinya dengan usaha mengkristenkan sekutu Indiannya. Walau Cortés merupakan diplomat ulung saat berurusan dengan para Indian, dia tidak begitu sukses saat menghadapi perseteruan politik dengan saingan sesama bangsa Spanyol. Raja Spanyol mengganjar Cortés dengan tanah yang menjadikan Cortés seorang markis, tetapi menggeser jabatannya sebagai gubernur Meksiko. Cortés kembali ke Spanyol pada tahun 1540, dan menghabiskan 7 tahun terakhir hidupnya membujuk raja untuk mengembalikan kekuasaannya di Spanyol baru. Saat Cortés meninggal tahun 1547 di dekat Seville, Spanyol, dia seorang kaya yang sakit hati. Perkebunannya yang luas di Meksiko diwariskan kepada putranya. Bahwa Cortés tamak dan ambisius terlihat dengan jelas. Seorang pengagum yang mengenal Cortés secara pribadi menggambarkan Cortés sebagai orang yang kejam, angkuh, jahat, dan senang mencari gara-gara. Tetapi, Cortés memiliki banyak sisi positif. Dia pemberani, tangguh, dan pintar. Secara umum, pembawaannya ceria. Walau seorang pemimpin militer yang tegas, dia tidak semena-mena. Tidak seperti Pizarro yang dibenci oleh semua orang, Cortés berteman baik dengan banyak orang Indian dan mencoba memerintah mereka dengan halus. Kebetulan Cortés tampan, luwes, dan digemari wanita. Dalam wasiatnya, Cortés menyatakan dia tidak pasti apakah memiliki budak Indian secara moral dibenarkan. Pertanyaan ini mengganggunya dan dia meminta putranya mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Bagi orang di masanya, ini merupakan perilaku yang langka. Sulit membayangkan Francisco Pizarro atau Christopher Columbus akan berpikir sampai ke sana. Secara keseluruhan di antara para penakluk Spanyol, Cortés adalah manusia yang paling sopan. Cortés dan Pizarro dilahirkan dengan jarak 50 mil dan hanya terpisah 10 tahun. Pencapaian dari kedua orang itu, yang ternyata ada hubungan persaudaraan, sangat mirip. Mereka berdua menaklukkan daerah sebesar nyaris satu benua, dan menerapkan bahasa, agama, dan budaya bangsa penakluk. Di daerah tersebut kekuatan politik selalu dipegang oleh orang keturunan Eropa.
Pengaruh Cortés dan Pizarro bersama lebih besar dari Simón Bolívar. Penaklukan mereka menyalurkan kekuatan politik di Amerika Selatan dari orang-orang Indian kepada orang-orang Eropa. Kemenangan Bolívar hanya sukses menyalurkan kekuatan dari pemerintah Spanyol kepada orang Eropa keturunan yang lahir di Amerika Selatan. Seharusnya, mungkin Cortés diletakkan pada tempat yang lebih tinggi daripada Pizarro karena penaklukannya berlangsung lebih dahulu daripada Pizarro. Selain itu, pemberontakan Indian di Peru tidak berakhir begitu Pizarro tewas, berbeda dengan Cortés yang berhasil menyelesaikan tuntas penaklukan Meksiko. Tetapi menurut pendapat saya, butir-butir tadi dijungkalkan dengan pertimbangan lain. Semangat penaklukan orang-orang Spanyol dan keunggulan senjata mereka secara terang-terangan mengancam baik Aztec maupun Inca. Peru yang dilindungi oleh daerah pegunungan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kemerdekaannya. Serangan berani dan sukses Pizarro mengubah arah sejarah. Daerah Aztec berbeda dengan Peru, begitu pula Meksiko. Tidak seperti Peru berbatasan langsung dengan Samudera Atlantis yang menyebabkannya lebih mudah diakses pasukan Spanyol. Oleh karena itu, penaklukan Meksiko oleh Spanyol tidak terelakkan, keberanian dan kepemimpinan Cortés hanya mempercepatnya. Tokoh ke-64, Thomas Jefferson tahun 1743 sampai tahun 1826. Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat dan penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika, dilahirkan pada tahun 1743 di Satwell, Virginia. Ayahnya seorang surveyor dan pemilik perkebunan yang sukses dan mewariskan banyak lahan kepada putranya. Jefferson belajar di College of William and Mary selama 2 tahun, tetapi keluar tanpa menerima gelar. Setelah itu dia belajar hukum untuk beberapa tahun, dan pada tahun 1767, dia diterima di Virginia Bar, sebuah asosiasi pengacara. Jefferson menghabiskan 7 tahun berikutnya sebagai praktisi pengacara dan perkebunan. Dia juga menjadi anggota House of Burgesses, majelis rendah dari legislatur Virginia. Esai penting pertama Jefferson, A Summary View of the Rights of British America, ditulis pada tahun 1774. Tahun berikutnya, dia dipilih sebagai salah satu delegasi Virginia ke Second Continental Congress dan pada tahun 1776 dia membuat draft deklarasi kemerdekaan. Pada akhir tahun 1776, dia kembali ke legislatur Virginia dan berperan besar dalam adopsi beberapa reformasi besar. 2 proposal pentingnya adalah Statute of Virginia for Religious Freedom dan Bill for the More General Division of Knowledge yang berhubungan dengan pendidikan umum. Proposal Jefferson terhadap pendidikan termasuk pendidikan dasar yang tersedia bagi semua, sebuah universitas negeri agar orang-orang berbakat dapat menerima pendidikan lebih tinggi, dan sistem beasiswa. Proposal pendidikannya tidak diterima oleh negara bagian Virginia pada waktu itu, walau rencana yang mirip pada akhirnya diterapkan oleh hampir semua negara bagian. Undang-undang mengenai kebebasan beragama patut dicatat karena menyediakan ruang bagi toleransi agama yang lengkap dan pemisahan gereja dan negara. Sebelumnya gereja Anglikan merupakan gereja paling mapan di Virginia. Ada banyak suara menentang proposal Jefferson, tetapi proposalnya disahkan legislatur Virginia. Ide serupa segera diterapkan dalam peraturan-peraturan di negara bagian lain dan selanjutnya juga di Konstitusi Amerika Serikat. Jefferson menjadi gubernur Virginia dari tahun 1776 sampai tahun 1781. Dia lalu pensiun dari kehidupan politik. Selama masa pensiunnya, Jefferson menulis buku satu-satunya, Notes on the State of Virginia. Buku itu memuat di antaranya pernyataan terang-terangan Jefferson mengenai keberatannya terhadap perlembagaan perbudakan. Tahun 1782, istri Jefferson meninggal. Mereka menikah 10 tahun dan mempunyai 6 anak,
walau saat itu masih cukup muda dia tidak pernah menikah lagi. Jefferson segera mengakhiri masa pensiunnya dan memasuki Kongres. Di Kongres, sistem desimal untuk mata uang yang diusulkan Jefferson diterima untuk diterapkan. Walaupun begitu, proposal Jefferson yang mirip mengenai berat dan ukuran ini sebelum sistem metrik diciptakan, tidak disetujui. Dia juga mengajukan proposal untuk melarang perbudakan di semua negara bagian baru, tetapi dalam pemilihan suara proposal kalah satu suara. Pada tahun 1784, Jefferson pergi ke Prancis dalam sebuah misi diplomatik. Di sana dia sukses menggantikan Benjamin Franklin sebagai duta besar Amerika untuk Prancis. Jefferson tinggal di Prancis selama 5 tahun sehingga dirinya absen dari masa di mana Amerika menyusun dan meratifikasi konstitusinya. Jefferson menerima penerapan konstitusi, walau seperti banyak orang lain, dia sangat percaya bahwa undang-undang mengenai hak harusnya dimasukkan. Jefferson kembali ke Amerika pada akhir tahun 1780, dan segera ditunjuk sebagai sekretaris negara yang pertama. Terjadi perpecahan di dalam kabinet antara Jefferson dengan Alexander Hamilton, yang saat itu menjabat sebagai bendahara negara dengan pandangan politik yang sangat berbeda dengan Jefferson. Dalam skala nasional, pendukung Hamilton bergabung dan mendirikan Partai Federalis. Pendukung kebijakan Jefferson bergabung dan membentuk Partai Demokrat Republik yang pada akhirnya dikenal sebagai Partai Demokrat. Pada tahun 1796, Jefferson menjadi kandidat presiden, tetapi dia kalah dari John Adams. Di bawah undang-undang yang berlaku saat itu, Jefferson menjadi wakil presiden. Saat ini sistem yang berlaku di Amerika tidak begitu. Pada tahun 1800, Jefferson mencalonkan diri lagi dan kali ini mengalahkan Adams. Sebagai presiden, Jefferson cukup moderat dan damai terhadap mantan lawan-lawannya yang menjadi contoh bagi Amerika Serikat. Dari sudut pandang pengaruh yang berkelanjutan, aksi pemerintahan Jefferson yang paling patut digarisbawahi adalah Louisiana Purchase, yakni pembelian daerah Louisiana dari Prancis seharga 18 juta francs, yang menggandakan wilayah Amerika Serikat. Louisiana Purchase mungkin merupakan peralihan wilayah secara damai terbesar dalam sejarah, dan merupakan peristiwa yang sangat penting. Jika saya mengira bahwa Thomas Jefferson merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap Louisiana Purchase, Jefferson akan diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Tetapi, saya percaya pemimpin Prancis saat itu, Napoleon Bonaparte, yang membuat keputusan penting menjual daerahnya kepada Amerika Serikat, merupakan orang paling bertanggung jawab terhadap peralihan daerah Louisiana. Jika memang ada seorang Amerika yang menerima penghargaan khusus untuk Louisiana Purchase, maka bukanlah Jefferson yang tidak pernah mempertimbangkan pembelian sebesar itu. Penghargaan atas pembelian tersebut lebih patut disematkan kepada duta-duta Amerika di Paris, Robert Livingston dan James Monroe, karena merekalah yang melihat kesempatan untuk melakukan pertukaran yang luar biasa, dan segera menggerakkan kekuatan diplomatik mereka menegosiasikan pengambilalihan daerah yang begitu luas. Patut dicatat bahwa Jefferson, yang menulis sendiri epitafnya, tidak memasukkan Louisiana Purchase sebagai salah satu prestasi utamanya. Jefferson terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 1804, tetapi pada tahun 1808 dia memilih untuk tidak dicalonkan lagi. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan George Washington. Jefferson pensiun pada tahun 1809, dan kegiatannya yang berhubungan dengan pemerintah hanya berhubungan dengan pendirian Universitas Virginia, didirikan pada tahun 1819. Oleh karenanya, Jefferson dapat melihat program pendidikan berjalan setelah disarankannya kepada legislatur Virginia selama 43 tahun. Jefferson wafat pada tanggal 4 Juli tahun 1825, pada ulang tahun kemerdekaan kelima Amerika,
setelah menghabiskan 83 tahun dengan sangat berisi. Jefferson punya banyak bakat selain bakat politiknya yang cemerlang. Dia bisa 5 atau 6 bahasa, dia tertarik pada ilmu pengetahuan alam dan matematika, dia seorang pemilik perkebunan yang sukses dan terlibat dalam pertanian sains. Dia juga seorang pengusaha pabrik, penemu, dan arsitek yang berbakat. Karena bakat dan kualitas pribadi Jefferson begitu menonjol, mudah sekali berlebihan menilai pengaruh asli Jefferson terhadap sejarah. Dalam menilai tingkat kepentingan Jefferson yang sebenarnya, kita harus mulai dengan mempertimbangkan Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika karena penyusunan deklarasi ini biasanya dianggap sebagai prestasi utamanya. Yang pertama kali patut dicatat adalah bahwa deklarasi kemerdekaan bukan bagian dari peraturan yang mengatur Amerika Serikat. Naskah tersebut hanya merupakan pernyataan prinsip-prinsip Amerika. Lagi pula, ide-ide yang tercantum di dalamnya bukan sepenuhnya dari Jefferson, tetapi sebagian besar merupakan kutipan dari tulisan John Locke. Deklarasi kemerdekaan bukan filosofi original dan tidak pernah dimaksudkan sebagai pernyataan filosofis, melainkan lebih sebagai pernyataan tegas terhadap nilai-nilai atau kepercayaan yang dipegang oleh banyak orang Amerika. Bukan juga kata-kata Jefferson yang disusun di Deklarasi Kemerdekaan, yang membuat Amerika memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Perang revolusi telah dimulai pada April tahun 1775, lebih dari setahun sebelum deklarasi kemerdekaan, dengan meletusnya pertempuran di Lexington dan Concord. Dalam beberapa bulan setelahnya, koloni-koloni Amerika menghadapi keputusan penting, apakah mereka harus menuntut kemerdekaan mutlak ataukah mereka harus berkompromi dengan pemerintah Inggris. Pada musim semi tahun 1776, kecenderungan di Continental Congress condong ke arah kemerdekaan. Tetapi, bukan Jefferson yang mengajukan usul bahwa para koloni harus menyatakan kemerdekaan mereka terhadap Inggris, adalah Richard Henry Lee dari Virginia yang mengajukan hal itu secara resmi pada tanggal 7 Juni. Kongres memutuskan untuk menunda beberapa minggu untuk pengambilan suara bagi resolusi yang diajukan Lee, dan menunjuk sebuah komite yang diketuai Jefferson yang sementara waktu akan menyiapkan pernyataan publik untuk menjelaskan alasan memproklamasikan deklarasi kemerdekaan. Anggota-anggota komite yang lain secara bijak membiarkan Jefferson menyusun pernyataan itu sendiri. Kongres mengangkat kembali usulan Lee pada tanggal 1 Juli dan dilakukan pemilihan suara. Pemilihan suara itulah, pada tanggal 2 Juli yang menjadi keputusan kritis dalam memutuskan kemerdekaan. Setelah pengambilan keputusan selesai, baru teks draft Jefferson dibahas. Draft itu disetujui Kongres dengan beberapa modifikasi 2 hari kemudian pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Bahkan jika deklarasi kemerdekaan tidak sepenting yang orang pikir, apakah Jefferson berhak atas tempat yang lebih tinggi? Dalam epitafnya, Jefferson menyebutkan 2 prestasinya yang ingin orang ingat. Pertama, peranannya sebagai pendiri Universitas Virginia, walau sebenarnya layak, tetapi tidak memberikan efek terhadap posisinya di daftar ini. Prestasi lain adalah kepengarangan di atas Undang-Undang Virginia bagi kebebasan beragama, suatu prestasi penting memang. Ide utama tentang kebebasan agama telah diekspresikan oleh beberapa filsuf terkemuka sebelum Jefferson, termasuk John Locke dan Voltaire. Tetapi, undang-undang yang ditulis Jefferson berlanjut lebih jauh daripada kebijakan yang dianjurkan Locke. Jefferson merupakan politisi aktif yang berhasil membuat proposalnya menjadi hukum, dan proposal Jefferson mempengaruhi negara bagian lain saat mereka membuat RUU tentang hak. Ini menimbulkan pertanyaan yang lain, seberapa jauh Thomas Jefferson bertanggung jawab atas penerapan undang-undang federal mengenai hak asasi. Jefferson tentunya merupakan perwakilan dari mereka yang menginginkan adanya undang-undang itu. Bahkan Jefferson merupakan pemimpin intelektual dari kelompok tersebut.
Jefferson yang pada tahun 1784 sampai tahun 1789 berada di luar negeri, tidak bisa memimpin perjuangan untuk rancangan undang-undang itu saat periode pentingnya selama konvensi konstitusi. James Madison lah yang memainkan peranan kunci dalam meloloskan amandemen tersebut ke Kongres. Kongres meloloskan amandemen tersebut pada tanggal 25 September tahun 1789, sebelum Jefferson kembali ke Amerika Serikat. Bisa dikatakan bukan tindakan resmi Jefferson yang mempengaruhi Amerika Serikat, tetapi lebih kepada sikapnya. Agak meragukan, sejauh mana pengaruh ide Jefferson dapat diterima rakyat Amerika. Banyak orang yang menghormati nama Jefferson mendukung kebijakan yang bertentangan dengan Jefferson. Contohnya, Jefferson sangat mempercayai dengan apa yang kita kenal sebagai pemerintahan kecil. Mengutip pidato pengangkatannya, sebuah pemerintahan yang bijak dan sederhana yang akan mencegah manusia dari saling melukai, yang akan membiarkan orang lain bebas untuk mengatur pencarian terhadap industri dan pengembangan. Mungkin sudut pandang Jefferson benar, tetapi pemilu Amerika yang dilakukan dalam 50 tahun terakhir menunjukkan bahwa kata-katanya tidak berhasil meyakinkan kebanyakan rakyat Amerika. Sebagai contoh kedua, Jefferson sangat menentang pandangan yang menyatakan bahwa kekuatan terakhir untuk menginterpretasikan konstitusi berada di tangan Mahkamah Agung yang dapat menyatakan bahwa sebuah hukum inkonstitusional walau telah disahkan Kongres. Pandangan tersebut menurutnya bertentangan dengan pemerintahan demokratis. Paragraf-paragraf sebelumnya mungkin terdengar sebagai suatu pernyataan bahwa pengaruh Thomas Jefferson tidak begitu besar dan seharusnya tidak ada di buku ini. Namun, terlalu peduli pada detail bisa menyebabkan orang tidak bisa melihat hutan karena terlalu fokus pada pohon. Jika misalnya seseorang melangkah ke belakang dan mencoba melihat karir Jefferson sebagai suatu kesatuan, dia dapat melihat kenapa Jefferson digambarkan sebagai juru bicara unggulan untuk kebebasan manusia. Apakah Thomas Jefferson harus diletakkan lebih tinggi atau lebih rendah daripada George Washington? Kemerdekaan Amerika dan institusi demokrasi didirikan dengan usaha dan ide gabungan manusia. Keduanya penting, saya percaya secara umum ide-ide mereka merupakan kontribusi yang lebih penting. Di sisi pelaksanaan, George Washington jelas memegang peranan utama. Penghargaan bagi ide harus dibagi sejumlah besar orang, termasuk orang Amerika seperti Jefferson dan James Madison dan orang Eropa seperti John Locke, Voltaire, dan banyak lagi. Karena alasan tersebut, Thomas Jefferson walau sangat berbakat dan prestisius, diletakkan di bawah George Washington dalam daftar ini. Tokoh ke-65, Ratu Isabella I, tahun 1451 sampai tahun 1504. Ratu Isabella I dari Castile lebih diingat orang sebagai ratu yang membiayai perjalanan Christopher Columbus melayari Laut Atlantik. Kenyataannya, Ratu Isabella adalah seorang penguasa yang energetik dan mumpuni yang membuat banyak keputusan penting yang mempengaruhi Spanyol serta Amerika Latin selama berabad-abad, dan secara tidak langsung mempengaruhi jutaan orang hari ini. Kebanyakan keputusannya dihasilkan setelah berkonsultasi dengan suaminya yang sama mampu dan cerdas dengan Isabella, Ferdinand of Aragon. Keputusan-keputusan tersebut juga dikerjakan dengan kerjasama yang erat dengan suaminya tersebut. Seharusnya mungkin mereka diletakkan dalam posisi yang sama dalam buku ini. Namun, Isabella terpilih karena saran-sarannya lah yang diambil dalam keputusan-keputusan paling penting mereka. Isabella lahir pada 1451 di kota Madrigal Kerajaan Castile, sekarang bagian dari Spanyol. Sebagai seorang gadis, dia menerima pelatihan agama yang ketat dan menjadi penganut Katolik taat. Saudara tirinya, Henry keempat, menjadi Raja Castile dari tahun 1454 sampai dia meninggal pada tahun 1474. Saat itu belum ada kerajaan Spanyol.
Daerah yang kita kenal sebagai Spanyol saat ini terbagi 4 kerajaan: Castile, kerajaan terbesar, Aragon, yang terletak di sebelah tenggara Spanyol, Granada di selatan, dan Navarre di utara. Pada akhir tahun 1460-an, Isabella, yang saat itu diperkirakan menjadi penerus tahta Castile, merupakan putri mahkota terkaya di Eropa dan banyak pangeran mencoba mencuri hatinya. Kakak tirinya, Henry keempat, berharap agar Isabella menikahi Raja Portugal. Pada tahun 1469, saat Isabella berusia 18 tahun meloloskan diri dan walau ditentang oleh Raja Henry, Isabella menikahi Ferdinand, putra mahkota Kerajaan Aragon. Murka karena pembangkangan Isabella, Henry menunjuk putrinya, Juana, menjadi penerusnya. Tetapi, saat Henry meninggal pada tahun 1474, Isabella mengklaim tahta Castile. Pendukung Juana tidak terima dan perang sipil segera berkobar. Pada Februari tahun 1479, pasukan Isabella menang. Raja John kedua dari Aragon meninggal pada tahun yang sama dan Ferdinand menjadi Raja Aragon. Setelah itu, Ferdinand dan Isabella memimpin hampir seluruh Spanyol bersama-sama. Secara teori, kedua kerajaan dan kebanyakan dari institusi pemerintahan tetap terpisah. Praktiknya, Ferdinand dan Isabella membuat semua keputusan bersama-sama dan melakukan yang terbaik sebagai penguasa gabungan Spanyol. Selama 25 tahun pemerintahan gabungan mereka, kebijakan utama mereka adalah menciptakan kerajaan Spanyol yang bersatu yang dipimpin oleh monarki yang kuat. Salah satu proyek mereka yang pertama adalah penaklukan Granada, satu-satunya bagian dari Tanjung Iberia yang masih di bawah kekuasaan Muslim. Perang dimulai pada tahun 1481 dan berakhir pada Januari tahun 1492, dengan kemenangan mutlak Ferdinand dan Isabella. Dengan penaklukan Granada, batasan Spanyol hampir sama dengan yang kita kenal sekarang. Kerajaan Navarre yang kecil dianeksasi Ferdinand pada tahun 1512 setelah Isabella meninggal. Pada awal kekuasaan mereka, Ferdinand dan Isabella mendirikan lembaga inkuisisi Spanyol. Lembaga ini adalah pengadilan gerejani yang dikombinasikan dengan kekuatan hakim, juri, jaksa penuntut, dan polisi investigasi. Pengadilan ini terkenal dengan hukumannya yang keras dan ketidakadilan yang kotor dalam prosedurnya. Para tersangka tidak punya kesempatan untuk menyangkal tuduhan terhadap mereka. Para tersangka tidak mengetahui tuduhan ataupun yang menuduh mereka. Saya curiga siapapun yang menyangkal tuduhan yang dialamatkan kepada mereka akan disiksa dengan kejam sampai mengaku. Dalam hitungan kasar, minimal 2.000 orang dibakar di tonggak selama 20 tahun pertama inkuisisi Spanyol dan sering kali juga ada yang menerima hukuman yang lebih ringan. Inkuisisi Spanyol dikepalai oleh pendeta ultrafanatik, Thomas de Torquemada, yang konfesor pribadi Isabella. Walau inkuisisi direstui oleh Paus, badan itu tetap berada di bawah kontrol kerajaan Spanyol. Inkuisisi sebagian berfungsi untuk mendirikan kesamaan agama, dan sebagian lagi untuk menendang oposisi politik terhadap kerajaan. Di Inggris, para tuan tanah mengumpulkan cukup kekuatan untuk memeriksa kekuatan raja. Para tuan tanah Spanyol tadinya juga kuat, tetapi kerajaan Spanyol berhasil menggunakan inkuisisi sebagai senjata melawan para tuan tanah feodal. Oleh karenanya Spanyol mampu mendirikan kerajaan yang terpusat dan absolut. Inkuisisi juga digunakan untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas klerik Spanyol. Namun, yang menjadi target utama inkuisisi adalah orang yang dicurigai memiliki agama berbeda, khususnya Yahudi dan Muslim yang dialihkan ke Katolik, tetapi meneruskan praktik agama lamanya secara sembunyi-sembunyi. Saat dimulai, inkuisisi tidak langsung diarahkan kepada Yahudi. Pada tahun 1492, atas desakan Torquemada yang fanatik,
Ferdinand dan Isabella menandatangani dekret yang memerintahkan Yahudi Spanyol untuk beralih ke Katolik atau meninggalkan negara itu dalam 4 bulan tanpa harta benda mereka. Bagi sekitar 200.000 Yahudi Spanyol, dekret ini merupakan bencana dan banyak yang tewas sebelum sampai di tempat aman. Bagi Spanyol, kehilangan itu merupakan pukulan yang besar secara ekonomi karena orang-orang Yahudi terdiri dari pedagang-pedagang ulung dan tukang yang handal. Saat Granada menyerah, orang-orang Islam yang tinggal di Spanyol diizinkan menjalankan agamanya di bawah perjanjian damai. Faktanya pemerintah Spanyol dalam waktu tidak terlalu lama melanggar perjanjian itu. Oleh karenanya, bangsa Moor memberontak, tetapi dikalahkan. Pada tahun 1502, seluruh Muslim yang tinggal di Spanyol dipaksa antara beralih menjadi Kristen atau pengasingan, pilihan yang sama diberikan kepada orang-orang Yahudi 10 tahun sebelumnya. Walau Isabella seorang Katolik taat, dia tidak pernah membiarkan keagamaannya bercampur dengan rasa nasionalismenya terhadap Spanyol. Dia dan Ferdinand bekerja keras dan berhasil memastikan bahwa Gereja Katolik Spanyol berada di bawah kerajaan Spanyol dan bukan di bawah Paus. Ini adalah salah satu alasan kenapa reformasi Protestan pada abad ke-16 tidak pernah mencapai Spanyol. Peristiwa yang paling penting pada masa kekuasaan Isabella adalah penemuan benua baru oleh Christopher Columbus yang juga terjadi pada tahun 1492. Ekspedisi Columbus disponsori oleh kerajaan Spanyol. Tetapi, cerita yang menyebutkan bahwa Isabella harus menggadaikan berliannya untuk membayar ekspedisi itu tidak benar. Isabella meninggal pada tahun 1504. Selama masa hidupnya, dia mempunyai 1 putra dan 4 putri. Sang putra, Juan, meninggal pada tahun 1497. Putri Isabella yang paling terkenal adalah Joanna. Ferdinand dan Isabella menjodohkan Joanna dengan Philip I, sang rupawan, yang juga putra dari Raja Austria Habsburg dan putra mahkota dari Kerajaan Burgundi. Hasilnya adalah, cucu Isabella, Kaisar Charles V, mewarisi kekaisaran paling luas dalam sejarah Eropa. Charles V juga ditunjuk sebagai Kaisar Suci Roma dan merupakan monarki terkaya dan terkuat pada zamannya. Daerah kekuasaannya baik secara nominal maupun aktual meliputi Spanyol, Jerman, Belanda, Austria, Swiss, sebagian besar Italia dan sebagian Prancis, Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, dan Yugoslavia. Baik Charles V dan putranya, Philip II, merupakan penganut Katolik yang kuat. Selama masa kekuasaannya, mereka menggunakan kekayaan dari dunia baru untuk membiayai perang melawan negara-negara Protestan di utara Eropa. Jadi pernikahan antara kerajaan yang diatur oleh Ferdinand dan Isabella, mempengaruhi sejarah Eropa selama hampir 100 tahun setelah mereka meninggal dunia. Mari kita rangkum prestasi dan pengaruh Ferdinand dan Isabella. Dengan kerja sama mereka berhasil mendirikan kerajaan Spanyol yang bersatu dengan batas negara yang dipegang Spanyol selama 5 abad. Mereka menciptakan kerajaan Spanyol yang lebih terpusat dan bersifat absolut. Dan keteguhan mereka dalam beragama serta pendirian inkuisisi memiliki pengaruh kuat dalam sejarah masa depan Spanyol. Butir terakhir perlu kita diskusikan. Secara mudah seseorang dapat mengatakan bahwa keberadaan inkuisisi di Spanyol telah menyebabkan Spanyol terpasung secara intelektual. Abad-abad setelah tahun 1492, sebagian besar Barat Eropa mengalami perubahan intelektual dan ilmiah yang sangat besar. Tidak begitu dengan Spanyol, inkuisisi hanya mengizinkan Katolik Ortodoks yang kaku. Sampai tahun 1700, Spanyol secara intelektual terbelakang dibanding dengan Eropa Barat secara keseluruhan. Bahkan walau sudah 5 abad sejak Ferdinand dan Isabella mendirikan inkuisisi Spanyol, dan sekitar 150 tahun sejak inkuisisi dibubarkan, Spanyol belum benar-benar bebas dari pengaruhnya.
Lebih lanjut, dukungan finansial Isabella terhadap ekspedisi Columbus memastikan bahwa Amerika Selatan dan Tengah menjadi koloni Spanyol. Artinya budaya Spanyol dan institusinya termasuk inkuisisi, didirikan sebagian besar belahan bumi bagian barat. Oleh karena itu, tidak mengejutkan bahwa karena Spanyol secara intelektual tertinggal dibandingkan Eropa Barat secara keseluruhan, maka koloni Spanyol di Amerika Selatan secara intelektual lebih terbelakang dibanding koloni Inggris di Amerika Utara. Sebagai pertimbangan kenapa Isabella diletakkan pada posisi ini, satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah apakah peristiwa-peristiwa serupa akan terjadi tanpa dirinya. Benar bahwa semangat perang salib telah sangat kuat di Spanyol, karena perang panjang selama 700 tahun melawan orang Muslim untuk merebut kembali Tanjung Iberia. Walau perang tersebut berakhir dengan sukses pada tahun 1492, Spanyol memiliki kebebasan untuk memilih arah yang dituju. Tetapi Ferdinand dan Isabella, terutama Isabella, yang menetapkan arah Spanyol ke arah agama yang ortodoks tanpa kompromi. Tanpa pengaruhnya, besar kemungkinan Spanyol tetap menjadi masyarakat yang majemuk. Jamak membandingkan Isabella dengan Ratu Elizabeth pertama yang lebih populer. Elizabeth paling tidak memiliki kemampuan yang setara dengan Isabella. Lebih lanjut, karena kebijakannya yang lebih manusiawi dan toleran, dia lebih terlihat sebagai penguasa yang dapat dikagumi. Tetapi Elizabeth tidak seinovatif Isabella dan tidak satu pun tindakan Elizabeth memiliki pengaruh kuat seperti halnya pendirian inkuisisi oleh Isabella. Walau beberapa kebijakan Isabella cukup menjijikkan, hanya sedikit kerajaan dalam sejarah memiliki pengaruh yang demikian jauh seperti yang dimiliki Isabella. Tokoh ke-66, Joseph Stalin tahun 1879 sampai tahun 1953. Stalin yang nama aslinya Losif Vissarionovich Zugashvili dikenal diktator Uni Soviet selama bertahun-tahun. Stalin dilahirkan pada 1879 di kota Goru, Georgia di Kaukasus. Bahasa ibunya adalah Georgi, sebuah bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa Rusia yang dia pelajari kemudian, dan dia selalu berbicara dalam bahasa Rusia dengan aksen Georgia. Stalin hidup dalam kemiskinan yang amat sangat. Ayahnya seorang tukang sepatu yang suka mabuk-mabukan dan memukuli putranya dengan brutal. Ayahnya meninggal saat Losif berusia 11 tahun. Sebagai seorang kanak-kanak, Losif menghadiri sekolah gereja di Gori dan sebagai remaja dia menghadiri seminar teologi di Tiflis, tetapi pada tahun 1899, dia dikeluarkan dari seminari karena menyebarkan paham-paham subversif. Losif bergabung dengan gerakan bawah tanah Marsis, dan pada tahun 1903 saat partai itu pecah dia memihak pada sayap Bolshevik. Sampai pada 1917, Losif merupakan anggota aktif partai tersebut dan ditangkap 6 kali. Tetapi, karena hukumannya ringan dan karena dia sempat meloloskan diri beberapa kali, ada kemungkinan dia sebenarnya seorang agen ganda pada saat itu. Dalam periode inilah dia menggunakan pseudonim, Stalin, artinya manusia baja, yang sebenarnya tidak cocok. Stalin tidak memainkan peranan yang besar saat revolusi komunis pada tahun 1917. Tetapi, dia sangat aktif 2 tahun sesudahnya dan pada tahun 1922, dia menjadi sekretaris jenderal dari Partai Komunis. Posisi yang diberikan padanya memberikannya pengaruh yang besar dalam administrasi partai, dan merupakan faktor utama dalam suksesnya perebutan kekuasaan yang timbul setelah Lenin meninggal. Jelaslah Lenin menghendaki Leon Trotsky menjadi penerusnya. Hal itu bahkan menjadi pernyataan politik Lenin. Lenin menyatakan bahwa Stalin terlalu kasar dan harus disingkirkan dari posisinya sebagai sekretaris jenderal. Namun, setelah Lenin meninggal pada awal tahun 1924, Stalin berhasil membungkam dan menghilangkan pernyataan Lenin. Lebih lanjut lagi,
Stalin berhasil bergabung dengan Lev Kamenev dan Grigori Zinoviev, dua anggota penting dari Politburo untuk membentuk sebuah troika atau triumvirate atau Tritunggal. Mereka berhasil mengalahkan Trotsky dan pengikut-pengikutnya. Lalu Stalin, seorang jenius dalam pertarungan politik, berbalik menjadi lawan Zinoviev dan Kamenev dan mengalahkan mereka. Setelah berhasil mengalahkan oposisi sayap kiri, yakni Trotsky, Kamenev, Zinoviev, dan para pengikutnya, dalam perebutan kekuasaan, Stalin melanjutkan dengan menerapkan beberapa dari proposal politik utama mereka. Tidak lama setelah itu, Stalin mengarahkan serangannya kepada para pemimpin dari sayap kanan Partai Komunis, yang pernah menjadi sekutu-sekutu dan mengalahkan mereka juga. Pada awal tahun 1930-an, dia menjadi diktator tunggal Uni Soviet. Dari puncak kekuasaan ini mulai tahun 1934, Stalin melepaskan beberapa seri pembersihan politik. Peristiwa yang menjadi permulaan dari pembersihan ini adalah pembunuhan Sergei Kirov, seorang pejabat tinggi komunis dan salah satu penasihat Stalin pada tahun 1934. Walaupun sepertinya Stalin sendiri yang memerintahkan membunuh Kirov, sebagian untuk menyingkirkan Kirov, tetapi utamanya memuluskan jalan terhadap pembersihan yang terjadi kemudian. Dalam beberapa tahun berikut, sebagian besar orang yang menjadi pemimpin partai dalam revolusi tahun 1917 dan pernah di bawah administrasi Lenin, dituduh berkhianat oleh Stalin dan dihukum mati. Banyak dari mereka mengaku dalam pengadilan terbuka di depan umum. Sebagai perumpamaan, seandainya saja Thomas Jefferson saat menjabat presiden, menangkap semua yang menandatangani deklarasi kemerdekaan dan konstitusi, mendakwa mereka dengan pengkhianatan dan mengeksekusi mereka setelah mereka mengaku dalam pengadilan terbuka. Pada tahun 1938, orang yang mengepalai pembersihan tahap awal, Generich Yagodam, mengaku bersalah atas tuduhan berkhianat dan segera dieksekusi. Bahkan penerusnya Nikolai Yezhov juga dibersihkan dan dieksekusi. Pembersihan pada pertengahan tahun 1930-an merembet ke seantero Partai Komunis dan Angkatan Bersenjata Soviet. Sasarannya tidak secara langsung membidik para anti-komunis atau konter-revolusionaris. Sebagian besar sudah dihancurkan saat pemerintahan Lenin. Tetapi, lebih kepada Partai Komunis itu sendiri. Stalin lebih berhasil membunuhi para komunis dibanding polisi Tsar. Sebagai contoh, anggota Sentral Komite yang terpilih pada Kongres Partai tahun 1934 lebih dari 2/3-nya terbunuh selama pembersihan berikutnya. Dari hal ini, jelas memperlihatkan motif Stalin adalah menghindari berdirinya kekuatan independen apapun di dalam negeri. Penggunaan polisi rahasia secara kejam dan program penangkapan sewenang-wenangnya serta eksekusi-eksekusi, dan hukuman panjang dalam penjara atau hukum paksa dikam bagi siapapun yang sedikit kritis terhadap pemerintahan Stalin, berhasil membuat penduduk Soviet tunduk karena tekanan. Pada akhir 1930-an, Stalin telah menciptakan sebuah kediktatoran paling totalitarian di era modern, sebuah struktur pemerintahan yang masuk ke dalam setiap aspek kehidupan tanpa kebebasan sipil. Salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan Stalin adalah pemaksaan kolektif pertanian. Kebijakan ini sangat dibenci oleh petani dan banyak yang menolak. Pada awal tahun 1930-an, atas perintah Stalin, jutaan petani dibunuh atau dibiarkan mati kelaparan, dan pada akhirnya kebijakan Stalinlah yang bertahan. Kebijakan lain yang dipaksakan Stalin adalah industrialisasi cepat Uni Soviet. Hal ini dicapai dengan bertahap yang disebut dengan rencana 5 tahun, yang kemudian banyak ditiru oleh negara-negara di luar Uni Soviet. Walau ada berbagai inefisiensi program Stalin, untuk industrialisasi jangka pendek dapat dikatakan sukses. Walau banyak menderita kerugian material selama Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menjelma menjadi kekuatan industri kedua terbesar setelah perang. Walau begitu dalam jangka panjang,
kebijakan pertanian dan agrikultural yang diterapkan telah merusak ekonomi Soviet dengan parah. Pada Agustus tahun 1939, Hitler dan Stalin menandatangani perjanjian non-agresi mereka yang terkenal. Dalam 2 minggu, Hitler menginvasi Polandia dari barat, dan beberapa minggu kemudian Uni Soviet masuk dari timur dan mengambil setengah bagian timur negara tersebut. Pada akhir tahun itu, Soviet mengancam 3 negara merdeka, Latvia, Lituania, dan Estonia dengan invasi. Ketiga negara itu menyerah tanpa perlawanan dan dianeksasi oleh USSR. Hal serupa terjadi dengan sebagian dari Romania yang dianeksasi melalui ancaman Finlandia menolak tunduk pada ancaman, tetapi invasi Rusia berhasil mencaplok teritori Finlandia. Alasan yang sering dibenarkan untuk membenarkan invasi ini adalah bahwa daerah-daerah tersebut diperlukan Uni Soviet sebagai pertahanan terhadap serangan Nazi Jerman. Tetapi, setelah perang selesai dan Jerman terkalahkan, Stalin tidak melepaskan kontrol dari daerah-daerah yang dicaploknya. Pada akhir PD2, tentara Soviet menguasai sebagai besar Eropa bagian timur dan Stalin memanfaatkan kesempatan itu untuk mendirikan pemerintahan komunis yang tunduk kepada Uni Soviet. Pemerintahan Marsis juga muncul di Yugoslavia, tetapi karena tidak ada pasukan Rusia di negara itu, Yugoslavia tidak menjadi boneka Rusia. Untuk mencegah negara komunis lain di Eropa Timur mengikuti jejak Yugoslavia, Stalin menerapkan pembersihan di negara-negara satelit Eropa. Perang dingin pun dimulai segera setelah Perang Dunia Kedua. Walau ada beberapa orang yang mencoba menimpakan kesalahan kepada pemimpin Barat sehubungan dengan dimulainya Perang Dingin ini, tetapi sangat jelas bahwa yang mendasari terjadinya Perang Dingin adalah kebijakan ekspansi Stalin dan hasrat keras darinya untuk menebarkan sistem komunis dan kekuatan Soviet ke seluruh dunia. Pada Januari tahun 1953, pemerintah Soviet mengumumkan bahwa sekelompok dokter telah ditangkap karena merencanakan pembunuhan terhadap pejabat-pejabat tinggi Soviet. Sepertinya Stalin sedang merencanakan serangkaian pembersihan lagi. Tetapi, pada tanggal 5 Maret tahun 1953, diktator berusia 73 tahun itu meninggal di Kremlin, Moskow. Tubuhnya diawetkan dan dipajang dalam posisi kehormatan di samping tubuh Lenin di Mausoleum, di Lapangan Merah. Pada tahun-tahun berikutnya reputasi Stalin menurun tajam dan sekarang dia dikenang penuh kebencian sebagai tiran di tanah yang dulu dia kuasai. Kehidupan keluarga Stalin tidak begitu sukses. Dia menikah pada tahun 1904, tetapi 3 tahun kemudian istrinya meninggal karena tuberkulosis. Putra sematawayang mereka, Jacob, ditangkap Jerman di PD2. Pihak Jerman menawarkan pertukaran, tetapi Stalin menolak tawaran itu dan Jacob meninggal di kamp tawanan Jerman. Pada tahun 1919, Stalin menikah kedua kalinya. Istri keduanya meninggal pada tahun 1932, diduga bunuh diri, tetapi ada isu yang mengatakan bahwa Stalin yang membunuhnya atau membuatnya terbunuh. Dari perkawinan kedua ini Stalin mendapat 2 anak. Putranya, seorang perwira di Angkatan Udara Soviet menjadi seorang alkoholik dan meninggal pada tahun 1962. Putri Stalin, Svetlana, membelot dari Uni Soviet dan pada tahun 1967 datang ke Amerika Serikat. Hal yang paling menonjol dari Stalin adalah kekejamannya yang luar biasa. Tidak ada pertimbangan belas kasihan sedikit pun. Dia juga orang yang sangat curiga, mendekati paranoid. Tetapi dia juga sangat cakap, bersemangat, tekun, dan cerdas dengan kekuatan pikiran yang luar biasa. Sebagai diktator Uni Soviet selama hampir seperempat abad, Stalin memiliki pengaruh yang dalam terhadap begitu banyak nyawa. Bahkan jika total pengaruhnya sebagai diktator dalam generasinya dibandingkan dengan jumlah orang yang dia kontrol,
tingkat kontrol individual dan lamanya dia berkuasa, maka Stalin mungkin diktator paling menonjol dalam sejarah. Selama masa hidupnya, Stalin mengirim jutaan orang ke alam baka, atau dipaksa di kamp kerja paksa atau membuat orang-orang mati kelaparan. Tidak ada angka pasti mengenai korban pembersihan Stalin, tetapi angkanya berkisar di sekitar 30 juta. Tidak diragukan bahwa pengaruh jangka pendek Stalin begitu luar biasa. Tetapi seperti tokoh sebangkatannya, Adolf Hitler, yang sering dibandingkan dengannya, sulit memperkirakan seberapa besar pengaruh tetapnya akan berlangsung. Sepanjang hidupnya, Stalin memperluas batas negara Soviet, mendirikan negara-negara satelit di Eropa Timur dan mengubah USSR menjadi kekuatan besar, dengan pengaruh di setiap bagian dunia. Tetapi seperti yang kita ketahui, Imperium Soviet di Timur Eropa telah runtuh dan Uni Soviet sendiri telah pecah menjadi 15 negara merdeka. Selama masa hidup Stalin, USSR merupakan negara gudang polisi. Tetapi cengkeraman polisi rahasia perlahan melemah setelah Stalin meninggal. Saat ini, rakyat Rusia menikmati kebebasan individual yang lebih banyak sepanjang sejarah negara mereka. Program ekonomi Stalin diturunkan dari ide Marx dan Lenin. Tetapi walau Marx menganjurkan kebijakan itu dan Lenin memulai penerapannya, tetapi Stalin yang sukses menghabisi pertanian dan usaha pribadi di dalam Uni Soviet. Tetapi, kebijakan itu terbukti menuai bencana dan sekarang sama sekali tidak digunakan. Walau begitu saya tidak bisa memungkiri bahwa kita sangat menyepelekan pengaruh Stalin secara keseluruhan. Joseph Stalin bukan hanya seorang diktator haus kekuasaan yang memerintah sebuah negara besar selama 25 tahun. Dengan memulai Perang Dingin, Stalin mendominasi sejarah dunia selama bertahun-tahun setelah dia mati. Tidak satu pun perang dalam sejarah, tidak juga PD2 memiliki pengaruh mendunia sebesar Perang Dingin. Bukan hanya USSR dan Amerika Serikat yang terpengaruh, setiap negara di dunia terjebak dalam aspek diplomatis dan ekonomi, dan juga terjadi banyak perang di seluruh dunia akibat Perang Dingin. Perlombaan senjata antara dua adidaya, memperlombakan senjata paling besar dan mahal sepanjang sejarah yang menghabiskan triliunan dolar. Hal yang terburuk adalah selama bertahun-tahun seluruh dunia hidup dalam ancaman pemusnahan nuklir yang bisa saja memusnahkan seluruh peradaban. Perang Dingin secara luas dibenci, dan banyak orang yang mengharapkan agar Perang Dingin segera berakhir. Tetapi selama berdekade, Stalin yang membujur kaku mati mempunyai efek aktual lebih besar daripada figur politik hidup manapun. Mungkin dibanding dengan siapapun dalam sejarah. Memang benar dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukan manusia hidup setelah mereka mati. Perang Dingin telah berakhir dan pengaruh jahat Stalin mungkin telah berakhir. Anda juga harus mengingat beberapa kejahatan Stalin juga merupakan tanggung jawab Lenin yang mendahului Stalin dan mempersiapkan panggung untuk Stalin. Stalin merupakan salah satu tiran dalam sejarah, sang jenius, dan kejam yang tidak mudah terlupakan. Tokoh ke-67, Julius Caesar, tahun 100 sebelum Masehi sampai tahun 44 sebelum Masehi. Gaius Julius Caesar, pemimpin militer dan politik masyhur Romawi dilahirkan di Roma pada tahun 100 sebelum Masehi, di masa pergulatan politik yang luar biasa. Pada abad kedua Masehi, usai mengalahkan kaum Carthage dalam Perang Punik kedua, orang-orang Romawi berhasil membentuk kerajaan yang sangat besar. Penaklukan ini berhasil membuat Romawi sangat kaya. Tetapi, peperangan telah merusak tatanan sosial dan ekonomi Roma dan banyak petani yang bangkrut. Senat Romawi, yang aslinya adalah semacam dewan kota praja untuk sebuah kota kecil, terbukti sangat tidak efisien mengatur sebuah kerajaan luas. Korupsi merajalela dan seluruh daerah Mediterania menderita karena salah urus oleh Romawi. Di Roma sendiri, mulai tahun 133 sebelum Masehi, terjadi pertikaian yang berlarut-larut. Politisi, jenderal,
dan pemimpin rakyat berebut kekuasaan dan tentara partisan, seperti Marius pada tahun 87 sebelum Masehi dan Sulla pada tahun 82 sebelum Masehi memasuki Roma. Walau sudah jelas terlihat bahwa pemerintahannya tidak becus, kebanyakan warga Romawi menginginkan pemerintahan republikan untuk bertahan. Julius Caesar mungkin merupakan pemimpin politik pertama yang melihat dengan jelas bahwa kepemerintahan demokratis di Roma sudah tidak patut dipertahankan dan memang sudah saatnya diturunkan. Caesar sendiri adalah keturunan keluarga bangsawan tua. Dia menerima pendidikan yang baik dan memulai kehidupan politiknya di usia muda. Detail petualangan politiknya tidak akan dijelaskan di sini. Tetapi pada tahun 58 sebelum Masehi, Julius Caesar ditunjuk sebagai gubernur saat berusia 42 tahun. Dia mendapatkan 3 provinsi yang berada di bawah kekuasaan Romawi: Gallia Cisalpine sebelah utara Italia, Illyricum daerah pesisir Yugoslavia, dan Gallia Narbonese pesisir selatan Prancis. Di bawah komandonya, ada 4 legiun Romawi sejumlah 20.000 orang. Selama tahun 58 sampai 51 sebelum Masehi, Caesar menggunakan pasukannya untuk menginvasi dan menaklukkan sisa daerah Gallia, Prancis dan Belgia saat ini, termasuk juga bagian dari Swiss, Jerman, dan Belanda. Meskipun pasukannya selalu kalah jumlah, tetapi dia sukses mengalahkan suku-suku Gallia dan menambahkan daerah jajahan kepada Romawi hingga Sungai Rin. Julius Caesar juga mengirimkan ekspedisi ke Inggris, tetapi tidak memperoleh penaklukan tetap. Penaklukan Gallia membuat Caesar yang saat itu sudah menjadi figur politik juga menjadi pahlawan di Roma. Di dalam pandangan para lawan politiknya, dia menjadi terlalu populer dan kuat. Saat masa jabatan militernya berakhir, dia diperintahkan oleh Senat Roma untuk kembali ke Roma sebagai warga negara sipil, artinya tanpa tentaranya. Caesar khawatir jika dia kembali ke Roma tanpa pasukannya, maka lawan-lawan politiknya akan mengambil kesempatan untuk menghancurkannya. Lalu, pada malam 10 dan tanggal 11 Januari tahun 49 sebelum Masehi, di bawah tantangan terbuka dari Senat Roma, Caesar memimpin pasukannya menyeberang Sungai Rubicon di utara Italia dan bergerak menuju Roma. Tindakan ilegal ini menyulut perang sipil antara pasukan Caesar dan pasukan yang loyal pada Senat Roma. Perang itu berlangsung selama 4 tahun dan berakhir dengan kemenangan mutlak Caesar. Pertempuran terakhir terjadi di Munda Spanyol, pada tanggal 7 Maret tahun 45 sebelum Masehi. Caesar saat itu sampai pada kesimpulan bahwa hanya dirinya yang dapat memberikan pemerintahan yang tegas, yang dibutuhkan Roma. Dia kembali ke Roma pada Oktober tahun 45 sebelum Masehi dan diangkat sebagai diktator seumur hidup. Pada Februari tahun 44 sebelum Masehi, dia ditawarkan mahkota tetapi dia menolak. Tetapi, karena saat itu dia sudah menjadi diktator militer, penolakannya tidak membuat para lawan republikannya tenang. Pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi, Caesar dibunuh dalam sebuah pertemuan senat oleh sekelompok konspirator. Selama tahun terakhir hidupnya, Caesar telah merencanakan program reformasi besar-besaran di Romawi. Dia menerapkan rencana untuk menata ulang para veteran dan masyarakat miskin Roma dalam komunitas baru di seantero Romawi. Dia juga memperpanjang kewarganegaraan untuk beberapa kelompok orang. Caesar merencanakan untuk menerapkan penyeragaman pemerintahan kota praja kota-kota di seluruh Italia. Tetapi, Caesar tidak berhasil menerapkan sistem konstitusi yang memuaskan pemerintahan Roma dan ini mungkin yang menjadi sebab utama kejatuhannya. Karena hanya berjarak 1 tahun dari kemenangan Caesar di Munda dan pembunuhannya di Roma, banyak rencananya yang tidak terrealisasi dan sulit untuk membayangkan seberapa mencerahkan atau efektif pemerintahan Caesar seandainya dia tidak keburu tewas. Dari semua reformasinya yang paling bertahan lama adalah penerapan kalender baru.
Kalender tersebut tetap digunakan sampai sekarang walau dengan sedikit modifikasi. Julius Caesar adalah salah satu dari figur politik paling karismatik dalam sejarah dan memiliki berbagai macam bakat. Ia seorang politisi yang sukses, jenderal yang brilian, seorang orator yang hebat dan seorang penulis. Buku yang dia tulis De Bello Gallico, yang menggambarkan penaklukan Gallia, sejak lama digambarkan sebagai literatur klasik. Dalam pandangan banyak mahasiswa, buku tersebut paling mudah dibaca dan menarik dari semua literatur klasik Latin. Caesar seorang yang berani, rajin, dan tampan. Dia seorang Don Juan yang terkenal, bahkan dalam standar permisif di masanya dia tidak pilih-pilih. Perselingkuhannya paling terkenal tentu saja adalah dengan Cleopatra. Karakter Caesar sering kali dikritik. Dia yang haus kekuasaan dan pasti menggunakan posisi politiknya untuk menjadi kaya. Tetapi tidak seperti kebanyakan politisi ambisius, dia secara umum tidak penuh tipu daya atau culas. Caesar sangat bengis dan brutal saat bertempur melawan orang-orang Gallia. Sebaliknya sangat murah hati terhadap musuh-musuh Romawi yang dia kalahkan. Suatu tanda penghargaan terhadap namanya di mana gelar kerajaan Jerman adalah Kaisar dan dalam bahasa Rusia disebut Tsar yang diambil dari kata Caesar. Dia selalu lebih terkenal daripada moyangnya Augustus Caesar, pendiri Imperium Romawi sebenarnya. Tetapi, ketenaran Julius Caesar tidak sama dengan pengaruh aktualnya terhadap sejarah. Memang benar dia memegang peranan penting terhadap jatuhnya Republik Romawi. Tetapi peranannya ini tidak perlu dilebih-lebihkan karena pemerintah Republik Roma saat itu sudah rapuh. Pencapaian Caesar yang paling penting adalah penaklukannya atas Gallia. Penaklukannya membuat Italia aman dari serangan yang pengaruhnya besar bagi Romawi. Penaklukan Gallia merupakan faktor keamanan bagi kerajaan Romawi secara keseluruhan. Apakah Romawi cepat atau lambat akan menaklukkan Gallia bahkan tanpa Caesar? Roma tidak punya keunggulan teknologi ataupun jumlah dibanding suku Gallia. Sedangkan Romawi tengah dalam periode pemekaran yang cepat sebelum penaklukan Caesar atas Gallia bahkan sesudahnya. Menilik tingginya tingkat efektivitas tentara Romawi, jarak yang dekat antara Gallia dan Roma, dan perpecahan di suku Gallia tampaknya kesempatan Gallia untuk tetap merdeka kecil sekali. Tidak terbantahkan bahwa Caesar adalah jenderal yang mengalahkan tentara Keltik, yang berjumlah banyak dan menaklukkan Gallia dan prestasi itulah yang membuat dirinya berada dalam buku ini. Tokoh ke-68, William Sang Penakluk, kira-kira tahun 1027 sampai tahun 1087. Pada 1066, Duke William of Normandy, dengan hanya beberapa ribu pasukan di bawah pimpinannya, menyeberangi Selat Inggris untuk menjadi pemimpin Inggris. Usaha beraninya berhasil dan menjadi invasi asing ke Inggris kali terakhirnya yang berhasil. Penyerangan itu kemudian mempengaruhi sejarah Inggris dalam berbagai hal yang tidak diimpikan oleh William. William dilahirkan sekitar tahun 1027, di Valais, sebuah kota di Normandia, Prancis. Dia anak tidak sah tapi putra satu-satunya dari Robert I, Duke of Normandy. Robert meninggal pada tahun 1035 saat kembali ziarah dari Yerusalem. Sebelum keberangkatannya ke Yerusalem, dia menunjuk William sebagai putra mahkota. Pada usia 8 tahun William menjadi Duke of Normandy. Penunjukannya tidak serta-merta mengamankan posisinya dengan segala kekayaan dan kekuasaan. William malah harus selalu waspada. Dia hanyalah seorang anak kecil dan menjadi tuan besar dari para baron ambisius yang semuanya pria dewasa. Tidak mengejutkan jika ambisi para baron lebih besar daripada kesetiaan mereka. Periode penuh dengan anarki yang parah berlangsung di mana 3 pengawal William mati mengenaskan dan guru pribadinya dibunuh. Walaupun dibantu oleh Raja Henry I dari Prancis, maharaja nominalnya, William termasuk beruntung selamat dari tahun-tahun itu. Pada tahun 1042,
saat William berusia remaja dia diangkat menjadi bangsawan. Setelah itu, dia mengambil peranan pribadi dalam pelbagai peristiwa politik. Setelah peperangan berkali-kali dengan para baron feodal Normandia, William akhirnya memperoleh kuasa penuh atas baron-baron Normandia. Secara tidak sengaja kelahiran tidak sahnya menjadi cacat politiknya, dan lawan-lawannya kerap menjulukinya sebagai The Bastard atau sang anak haram. Pada tahun 1063, dia sukses menaklukkan provinsi tetangganya, Maine, dan pada tahun 1064 dia juga diakui sebagai Tuan Besar Provinsi Britania yang juga merupakan tetangganya. Dari tahun 1042 sampai tahun 1066, Raja dari Inggris adalah Edward Sang Pengaku Iman, Edward the Confessor. Karena Edward tidak mempunyai keturunan, ada banyak manuver untuk suksesi tahta kerajaan Inggris. Dari sudut pandang garis darah, klaim William atas tahta Edward agak lemah. Ibu dari Edward adalah saudara perempuan kakek William. Tetapi pada tahun 1051, Edward mungkin karena terpengaruh kemampuan manifesto William, menjanjikan suksesi kepadanya. Pada tahun 1604, Harold Godwin, Lord paling kuat di Inggris yang juga rekan dekat dan saudara ipar Edward the Confessor, jatuh ke tangan William. William memperlakukan Harold dengan baik, tetapi menahannya, sampai Harold bersumpah untuk mendukung William mendapatkan tahta Inggris. Kebanyakan orang tidak akan menganggap janji yang didapat dengan cara yang dilakukan William sebagai sesuatu yang sah, atau secara moral mengikat dan begitupun Harold. Saat Edward mangkat pada tahun 1066, Harold Godwin mengklaim tahta Inggris untuk dirinya dan Witan, konsil dari para Lord Inggris yang sering kali ikut dalam menentukan suksesi, memilih Harold menjadi raja baru. William yang berambisi mewujudkan keinginannya murka atas pengingkaran sumpah Harold, memutuskan untuk menginvasi Inggris dengan kekerasan demi memenuhi klaimnya. William menghimpun armada dan tentara di pantai Prancis dan di awal Agustus tahun 1066 dia siap untuk berlayar. Tetapi, ekspedisinya harus ditunda untuk beberapa minggu karena angin utara yang tidak menentu. Sementara itu, Harald Hardrade, Raja Norwegia melancarkan invasi yang terpisah ke Inggris dari seberang Laut Utara. Harold Godwin yang telah menempatkan tentaranya di selatan Inggris untuk menyambut pasukan William, terpaksa harus mengarahkan tentaranya ke utara untuk menghadapi pasukan Norwegia. Pada tanggal 25 September, Raja Norwegia terbunuh di pertempuran Stamford Bridge dan pasukannya dipukul mundur. 2 hari kemudian, angin di selat Inggris berubah, dan William segera mengangkut pasukannya ke Inggris. Mungkin seharusnya Harold membiarkan William menuju ke arahnya, atau paling tidak membiarkan pasukannya beristirahat dengan penuh sebelum menceburkan mereka ke dalam pertempuran lagi. Harold malah buru-buru mengarahkan pasukannya ke selatan untuk menghadapi William. Kedua pasukan bertemu pada tanggal 14 Oktober tahun 1066 di pertempuran Hastings. Pada ujung hari, kavaleri dan pemanah William berhasil menaklukkan pasukan Anglo-Sakson. Menjelang malam Raja Harold sendiri terbunuh. Kedua saudara laki-lakinya juga terbunuh sebelumnya, dan tidak ada pemimpin Inggris yang sanggup membangun tentara baru atau menghadapi William yang mengklaim tahta. William dinobatkan di London pada hari Natal tahun itu. Selama 5 tahun berikutnya ada beberapa pemberontakan, tetapi William menumpasnya. William menggunakan pemberontakan itu sebagai dalih untuk mencaplok seluruh tanah di Inggris dan menyatakannya sebagai miliknya pribadi. Sebagian besar dibagi-bagikan kepada pengikut Normandia, yang menguasai tanah-tanah itu di bawah kepemilikan feodal sebagai pengikut William. Hasilnya praktis hampir seluruh bangsawan Anglo-Sakson diganti dengan orang-orang Normandia. Walaupun terdengar dramatis, hanya beberapa ribu orang yang secara langsung terlibat dalam peralihan kekuasaan ini. Bagi para petani penggarap yang terjadi hanyalah pergantian tuan tanah.
William selalu berpendapat bahwa dia adalah Raja Sah Inggris dan selama masa hidupnya kebanyakan institusi Inggris dibungkam. Karena William tertarik untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang daerah barunya, dia memerintahkan sensus detail terhadap populasi dan properti di Inggris. Hasilnya dicatat dalam Domesday Book, yang menjadi sumber sejarah tak ternilai. Naskah aslinya masih ada dan sekarang berada di Public Record Office di London. William menikah dan memiliki 4 putra dan 5 putri. William meninggal pada tahun 1087 di kota Rouen di utara Prancis. Setiap raja di Inggris sejak itu selalu berasal dari keturunannya langsung. Walau mungkin William sang penakluk merupakan raja paling penting dari semua raja Inggris, tetapi dia sendiri orang Prancis bukan orang Inggris. Dia lahir dan mati di Prancis, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di sana dan berbicara menggunakan bahasa Prancis, dan secara tidak sengaja, dia buta huruf. Dalam menaksir pengaruh William terhadap sejarah, hal paling penting yang perlu diingat adalah penaklukan Inggris oleh orang-orang Normandia tidak akan terjadi tanpa William. William bukan penerus alami tahta Inggris, dan tanpa melihat ambisi dan kemampuan William, tidak ada keperluan atau alasan sejarah bagi bangsa Normandia untuk menyerbu Inggris. Inggris tidak pernah diserang dari Prancis sejak penaklukan Roma beberapa ribu tahun sebelumnya. Tidak ada serangan yang sukses dari Prancis, atau dari manapun, di abad 9 sejak hari penyerangan William. Pertanyaannya adalah seberapa besar efek dari penaklukan Normandia. Para penakluk Normandia tidak banyak, tetapi mereka punya pengaruh besar terhadap sejarah Inggris. Pada abad ke-5 atau 6 sebelum penaklukan Norman, Inggris berulang kali diinvasi oleh orang-orang Anglo-Sakson dan Skandinavia, dan budaya Inggris pada dasarnya adalah budaya Teutonik. Orang-orang Normandia sendiri merupakan keturunan Viking, tetapi bahasa dan budayanya Prancis. Penaklukan orang-orang Norman membawa budaya Inggris bersinggungan dengan budaya Prancis. Saat ini mungkin semuanya terlihat alami, tetapi berabad-abad sebelum William sang penakluk, kebanyakan hubungan kebudayaan Inggris adalah dengan Eropa Utara. Yang terjadi di Inggris adalah percampuran budaya Prancis dan Anglo-Sakson, sebuah percampuran yang mungkin tidak pernah akan terjadi tanpa penaklukan orang-orang Normandia. William memperkenalkan Inggris kepada bentuk lebih lanjut dari feodalisme. Para raja Normandia, tidak seperti pendahulu Anglo-Saksonnya, mempunyai pasukan yang terdiri dari beberapa ribu kesatria bersenjata, sebuah tentara yang kuat untuk ukuran masa lalu. Orang-orang Normandia sangat ahli dalam administrasi dan pemerintah Inggris pun menjadi salah satu pemerintahan yang paling kuat dan efektif di Eropa. Hasil lain dari penaklukan orang-orang Norman adalah berkembangnya bahasa Inggris yang baru dengan disuntikannya banyak kata-kata baru ke dalam bahasa Inggris. Faktanya dapat dilihat dalam kamus-kamus Inggris modern. Terdapat lebih banyak kata yang berasal dari bahasa Prancis atau Latin dibanding Anglo-Sakson. Kemudian, selama 3-4 abad setelah penaklukan orang-orang Normandia, tata bahasa Inggris berubah dengan cepat, umumnya menjadi lebih sederhana. Andai saja tidak ada penaklukan orang Normandia, bahasa Inggris saat ini mungkin tidak begitu jauh dengan bahasa Jerman rendah dan Belanda. Inilah satu-satunya kasus yang diketahui di mana sebuah bahasa utama tidak akan mencapai bentuknya saat ini karena pencapaian seseorang. Patut dicatat bahwa Inggris saat ini adalah salah satu bahasa yang paling populer di dunia. Ada juga yang menyebutkan pengaruh penaklukan Normandia terhadap Prancis. Praktis selama 4 abad setelah penaklukan Norman, para raja Inggris, yang karena berasal dari Normandia, memiliki tanah di Prancis selalu berperang dengan raja-raja Prancis. Perang-perang ini bisa ditarik garis lurusnya langsung ke penaklukan oleh orang-orang Normandia. Sebelum tahun 1066 tidak ada perang antara Inggris dan Prancis. Dalam banyak hal, Inggris secara substansial berbeda dari negara-negara Eropa daratan. Pengaruh besar yang dimiliki Inggris,
terhadap dunia tidak sebanding dengan ukuran negaranya, baik melalui pembentukannya sebagai imperium besar maupun institusi demokrasinya. Sampai sejauh manakah aspek-aspek politis sejarah Inggris ini disebabkan oleh William? Para ahli sejarah tidak sepakat mengenai kelahiran demokrasi di Inggris. Tetapi, budaya Inggris dan institusinya adalah perpaduan Anglo-Sakson dan Normandia, dan perpaduan ini akibat penaklukan orang-orang Normandia. Tetapi menurut saya, agak berlebihan untuk mengalamatkan perkembangan lebih lanjut demokrasi Inggris kepada William. Memang ada sedikit demokrasi di Inggris pada abad setelah penaklukan orang-orang Normandia. Jika dihubungkan dengan pembentukan Imperium Inggris, pengaruh William terlihat lebih jelas. Sebelum tahun 1066, Inggris hanyalah menjadi target invasi. Setelah tahun 1066, peranannya berubah. Berkat pemerintahan kuat yang terpusat bentukan William dan dipelihara oleh penerusnya, juga sumber daya militer yang dikomandoi pemerintahannya, Inggris tidak pernah diinvasi lagi. Bahkan Inggris berulang kali terlibat dalam operasi-operasi militer di seberang laut. Maka dari itu, wajar saat kekuatan Eropa menyebar ke seberang laut, Inggris memiliki lebih banyak koloni daripada negara-negara Eropa lain. William tentunya tidak bisa disebut berjasa atas semua perkembangan lebih lanjut sejarah Inggris, tetapi penaklukan orang-orang Normandia merupakan faktor tidak langsung dari apa yang kemudian terjadi dalam sejarah Inggris. Pengaruh jangka panjang William menjadi sangat besar.